pemahaman pengantar diskusi kita sekaligus. Padanya kami persilakan. Mohon aplaus buat Pak Mukhtar Muhammad dan Bapak Anton Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita semua hormati, abang kita, guru kita, babe kita, Bapak Mukhtar Muhammad. Walaupun saya lama di Batam, tapi nama beliau harus sampai ke Batam. Soekarno sejati, Marhaini sejati. Dan makanya ketika Pak Yusuf Bulego mengundang saya untuk hadir di sini, ini sebuah kehormatan bagi saya. Tepuk tangan untuk Pak Mukhtar Muhammad dan juga dua serikandi kita, Bu Kutala Dewi, Bu Sri Utari, ada juga Bang Sitorus tadi, Pak Dr. Budi, Pak Yusuf Bulego. Ini banyak para tokoh di sini yang saya lihat pada malam hari ini wajahnya penuh kerinduan dan optimisme bersama-sama untuk menghantarkan kembali Bapak Mukhtar Muhammad untuk memimpin Kota Bekasi. Betul, setuju? Merdeka! Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita nggak banyak-banyak dipakai. Kalau mau mengenai Trisakti, saya takut kalau bicara Trisakti di sini Pak Mukhtar. Ini kader-kader mahir sejati di sini. Jangan-jangan saya seolah menjarawi laut ini. Ngajar kita berenang kan nggak mungkin. Atau menjadi tentara berbaris, ini para ahli-ahli yang sini Pak. Tapi sesuai dulu yang diberikan kepada saya oleh Pak Yusuf Bulego itu tentang bagaimana Trisakti, implementasi Trisakti era Pak Karno dan sampai sekarang itu dalam perspektif geopolitik dan geostrategi negara kita hari ini. Nah ini sangat penting, karena di dalam sini atau di sekolah-sekolah ini saya jadi Sesko, di Sesbinti ini masalah geopolitik geostrategi ini sangat penting. Pemahaman sederhana dari geopolitik dan geostrategi ini adalah kalau geopolitik itu ruang hidup, Latin Selatan, ruang hidup secara makro. Sedangkan geostrategi itu adalah cara kita atau strategi kita bertahan dalam ruang hidup. Kalau ruang hidup secara makro bernegara, ya bagaimana kita secara konsepsi bernegara, di situ ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah, kekuatan dan hukum, ya. Mempertahankan kehidupan bernegaranya supaya selalu tetap survive, eksis dan berkelanjutan. Atau secara mikronya, kita pribadi pun, baik itu secara pribadi, individu, keluarga, ormas, atau partai politik pasti juga mempunyai geopolitik dan geostrategi sendiri-sendiri. Kita hidup di sebuah ruangan politik, ruangan kehidupan sosial politik, yang tentu di situ pasti ada tantangan, di situ ada hambatan, ada situ ada tantangan dan ancaman. Kalau dalam istilah kita ada masuk ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Nah, bagaimana kita bersama-sama, baik secara individu dan bersama-sama itu mempertahankan ruang hidup itu tetap eksis. Nah, makanya ini penting. Karena apa? Dalam konsepsi bernegara, nanti kita bahas bagaimana hebatnya seorang Soekarno memainkan peran ini. Dalam konsepsi bernegara kan sekarang ada lebih 204 negara kita di dunia, Pak. Tidak ada satupun negara yang bisa berdiri sendiri, sehebat apapun negara itu pasti juga membutuhkan negara-negara lain. Nah, dalam hubungan ini tentu ada kompetisi. Ada negara yang sumber daya alamnya terbatas, tentu dia berpikir bagaimana negaranya tetap maju sehingga negaranya bisa berkelanjutan. Makanya di abad pertengahan, di abad 15-14 itu lahirlah namanya era kolonisasi. Ya, negara-negara yang sudah maju sedikit tapi sumber daya terbatas, dia melakukan ekspansi dan kolonisasi ke daerah-daerah termasuk ke Nusantara kita yang bergantian, ya, bangsa-bangsa Eropa itu untuk mengeruk sumber kekayaan alam kita yang itu jadikan menjadi sumber daya yang mereka ubah menjadi untuk keberlangsungan basis modal negara mereka masing-masing. Ya, kita lihat bagaimana Belanda Eropa saat ini, ya, begitu maju dan boleh dibilang hampir separuh itu dari uang dari Nusantara. Nah, tapi sekarang kalau gaya dulu, kalau negara itu melakukan ekspansi dan kolonisasi untuk menguasai negara, untuk mengambil sumber daya alamnya, itu kan mahal dan resikonya besar. Siapkan tentara, ngirim kapal, perang, bangun benteng, ya. Habis sudah dapat,
Ya oke, kalau bisa selama tahun-tahun terlibat tenggelam, dirampok, bajak laut, itu adalah gaya ekspansi dan kolonisasi gaya lama. Dalam era modern makanya dimulai sebuah konsep neokolonisasi. Dia nggak perlu menginvasi sebuah negara lagi, dia nggak perlu mengirimkan militer untuk menguasai sebuah negara lagi, tapi dia cukup mengeluarkan sebuah sistem, mengembangkan, menyebarluaskan ideologinya. Makanya di dalam konsepsi pertahanan itu perang itu ada tiga, ada simetris, asimetris, dan hibrida. Ada perang secara fisik dan perang non fisik melalui perdagangan dan ekonomi. Nah, karena masing-masing negara itu mempunyai saling keterbatasan, tentu kompetisi ini terjadi. Makanya tidak lazim, sudah lazim terjadi, ya negara besar otomatis akan memakan negara-negara kecil. Nah, bayangkan Indonesia pada saat ini. Untuk bapak-bapak, saudara ketahui semua, dalam penelitian di National Trust of America, Indonesia ini, kekayaan Papua saja itu bapak-bapak, bisa menghidupi 100 tahun dunia, kekayaan dari Papua saja. Kalau pernah lihat NGO itu pernah dihadiri, bayangin, hanya satu Papua saja itu bisa menghidupi 100 tahun dunia. Tahun 2022, hasil tambang nikel saja, transaksinya itu 15.000 triliun, hanya nikel saja. Begitu dahsyatnya negara kita. Nah, di dalam ketika kenapa kemarin Pak Jokowi menandatangani Paris Agreement itu, untuk bapak-bapak juga ketahui 3 krisis dunia 30 tahun ke depan itu, yaitu krisis energi, krisis air, dan krisis pangan. Indonesia itu punya semua. Bayangin negara yang begitu besar dengan berbagai sumber kekayaan alamnya ini, kalau tidak dikelola oleh seorang pemimpin yang kuat, yang paham dengan apa yang kita bahas dari geopolitik dan strategi, hancur negara. Ada sebuah analogi sederhana. Saya sampaikan. Dulu Tanah Abang tahu Pak ya, Bang ya. Dulu kalau kita zaman-zaman preman dulu Pak. Kalau kita ingin menguasai Tanah Abang bukan kirim preman, bawa golok ya. Siapa yang menang dia yang menguasai parkir, betul nggak? Dia yang menguasai uang kebersihan. Itu gaya lama. Kalau sekarang orang untuk menguasai sebuah itu nggak perlu lagi kirim preman, cukup kirim infiltrasi 510 orang yang dilatih, dia buka toko, dia nyebarkan pengaruh, dia membuat organisasi, yang mana organisasi itu adalah terbentuk dari mereka-mereka sendiri, membuat peraturan, aturannya dibuat dan disosialisasikan, selesai. Atau istilah kerennya proxy, itu proxy. Jadi nggak perlu perang lagi, bikin organisasi, misalnya ketuanya Pak Yusuf, sekarang Pak Dedi, dan tinggal bikin aturan. Lo yang bikin kebersihan ini, yang suplai keamanan ini, selesai. Nah, hebat nih Pak Soekarno, ini perlu kita bermaksud untuk Trisakti. Yang kita tadi saya sampaikan kepada Pak Yusuf dulu, Trisakti selalu dalam ada konstitusi. Kita tahu apa visi negara kita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu bagaimana visi negara kita itu adalah menciptakan masyarakat yang merdeka, berdaulat, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selamat datang, abang kita. Siapa? Ini speaker kita ini, guru kita. Apa tadi? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita merdeka dulu, baru bisa berdaulat. Kita bersatu dulu, maka bisa merdeka. Habis itu berdaulat, kita nggak berdaulat, nggak bersatu, nggak merdeka, tidak akan mungkin kita adil dan makmur, itu enggak. Ya, apa bedanya dengan konsepsi Trisakti Pak Karno? Kalau kita nggak mandiri secara politik, kalau tidak mandiri secara ekonomi, kalau tidak berkepentingan, otomatis kita akan dijajah terus. Sebenarnya secara langsung roh dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah terinspirasi dan mungkin juga teradopsi dari Trisakti Soekarno. Nah, ini juga kita lihat bagaimana peran Pak Karno, Pak Soekarno mengangkat perannya dalam peran geopolitik dan strategi. Kita ingat dengan istilah KTT, Konferensi Asia Afrika. Ada lagi namanya gerakan non-blokade. Bayangin ketika dulu era perang
perang dingin namanya, barat dan timur, hingga negara berkembang yang baru merdeka, umur kita baru berapa, harus dipaksa ikut blok ini. Pak Karno mengeluarkan sebuah ide nama gerakan nomor bersama Republik Dunia. Lebih 140 negara yang tergabung. Nah setelah itu, biasanya secara sejarah selalu ada pembagian negara ini, kategori utara dan selatan. Selalu orang-orang kita ini adalah negara berkembang selalu terjajah oleh imperialisme. Makanya Soekarno membuat namanya Konferensi Asia Afrika yang di Bandung, sehingga dari 8 Desember Bandung, yang sehingga negara-negara berkembang ini semua mempunyai posisi tawar, bargaining power untuk bisa memainkan peran untuk menghambat hegemoni para negara-negara yang super power. Nah, cuma akhir-akhir ini benar Pak peran negara kita Pak. Nah, kita lihat, saya sering melihat tadi sengaja sebelum kesini saya lihat bagaimana menonton Pak Karno pas Karno kita dicampur di negara-negara luar. Bagaimana disebut di Uni Soviet, bagaimana disebut di Amerika, di perang dunia begitu dilakukan. Nah, secara langsung Mas Soekarno sudah memainkan geopolitik strateginya bagaimana menyebarkan pengaruh Indonesia sehingga tahun 60-an itu Indonesia disebut sebagai macan Asia. Dan secara militer kita adalah kekuatan terkuat di Asia. Sehingga masalah Papua Barat nggak perlu perang kita. Ini salah satu kelebihan peran geopolitik dan strategi Pak Karno yang dimainkan, ya, dengan hanya menyusun berjejer armada perang, akhirnya Belanda di bawah tekanan Amerika akhirnya menyerah dengan meninggalkan Papua Barat. Nah ini kalau tidak dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempunyai kapasitas, ya, dan yang pada titik dua arah niat nasional dan patriotisme ini tidak akan bisa dilakukan. Makanya pada kesempatan ini judulnya sangat luar biasa Pak. Nah, dalam geopolitik ini ada 3. Ada geopolitik secara nasional, regional, dan global. Akan tetapi kemampuan geopolitik dan geostrategi sebuah negara secara lokal domestik kalau tidak disusun, tidak diperkuat oleh daerah-daerah masing-masing, itu namanya nonsen. Karena kita ada terdiri dari 514 kabupaten kota. Jadi fondasi kekuatan nasional geopolitik kita harus ditopang oleh kekuatan di daerah masing-masing. Dan saya yakin dengan ada muncul Pak Muhtar kembali maju di negara ini akan menjadi trigger bagaimana di daerah-daerah muncul Soekarno-Soekarno baru yang memang murni untuk mencintai dan mendefinisikan diri yang berperannya. Tapi saya sempat tersentuh Pak dengan program-program Abang itu luar biasa. Kebetulan saya di orang umum pemerintahan. Ini Abang ini memang dari ya bagaimana menyentuh hal-hal yang selama ini memang tidak tersentuh itu Pak. Dan saya sekarang terasa nggak bagaimana sulitnya kita berubah dengan BPJS. Betul nggak? Nah ternyata apa kita sudah menemukan solusinya dengan klinik di RW, ternyata hal. Nah mencegah preventif itu lebih baik daripada mati, betul kan Pak? Ini semua langkah luar biasa. Dari baru satu itu Pak ya. Nah terus permasalahan kedua dari masyarakat kita sekarang adalah masalah ekonomi, betul nggak? Apa permodalan, betul nggak? Nah apa kita juga sudah melahirkan terobosan dan bukan retorika lagi, langsung bagaimana di tingkat RW kita sudah punya koperasi dan bagaimana masyarakat ini memberdayakan ekonomi apakah dengan super pinjam atau ini luar biasa. Bukan masalah pendidikan dari Bang ya. Sebelum negara secara nasional memberikan modal gratis, Bekasi di bawah kepemimpinan Pak Muntar Muhammad sudah melakukan itu. Ini 3 hal ini, pendidikan, kesehatan, masalah ekonomi yang paling dasar ini dilakukan, bisa ini dilakukan, Indonesia ke depan akan luar biasa. Dan insya Allah akan kita mulai bersama di kota Bekasi ini. Betul? Setuju? Merdeka! Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhormat Allah. Nah, baik kita kembali ke pembicaraan masa perspektif geopolitik dan geostrategi tadi. Sebenarnya Indonesia mempunyai banyak kartu sebenarnya untuk memainkan geopolitik geostrategi. Nah, pertama dari secara kuantiti dulu kita bicara tentang bangsa penduduk. Di ASEAN ini 2/3 itu adalah masyarakat Indonesia. Secara market bangsa kita itu sangat market yang besar. Ya. Cuman sayang masih menjadi sasaran, kita masih dalam salah selisih neraca ekspor impor kita masih jauh kalah. Nah, itu secara bahwa ASEAN. Tentu ini menjadi catatan kita semua. Nah,
Makanya dari ketika kita bicara Trisakti, mungkin itu yang saya tertarik ngomong nih Bang. Presiden kita dari PDIP sebelumnya. Nah, yang bagaimana seandainya Trisakti ini memang diimplementasikan sesungguhnya, ini mohon maaf saya sampaikan apa adanya, tak mungkin hutang kita sampai begini banyak. Tak mungkin banyak anak-anak ponakan kita di rumah yang masih pengangguran. Tak mungkin banyak saudara-saudara kita yang di pasar-pasar masih terjebak dengan rentenir-rentenir. Dan tak mungkin masih banyak generasi muda yang justru mencintai kebudayaan seperti drakor, drama Korea atau kebudayaan lain. Betul nggak? Berarti apa yang salah? Tapi apapun itu saya masih yakin Pak Mokhtar Lubis dalam sebuah bukunya, memang bangsa kita ini tergolong bangsa yang rapuh dan labil. Selamat datang. Akan tetapi seburuk apapun, sehancurkan apapun, ini adalah negara kita semua. Tapi satu kata kunci dalam buku Mokhtar Lubis itu saya tangkap adalah kita mempunyai kearifan lokal, yaitu masyarakat paternalistik, masyarakat patron yang kalau ingin berubah lebih baik, sebenarnya ingin berubah lebih baik itu memang sangat tergantung kepada keteladanan pemimpinnya. Betul nggak? Ibarat kepala ikan, kalau ikannya baik pasti semuanya akan baik sampai ke bawah. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah masyarakat pun juga akan lebih baik. Nah, ini yang kita harapkan, perubahan Indonesia ke depan yang lebih baik itu kita berdoa, kita berikhtiar, kita mulai dari menghantarkan Pak Mokhtar Muhammad untuk menjadi pemimpin Bekasi, untuk merubah dan menjadi prototipe kemajuan bangsa ini ke depan. Setuju? Merdeka! Semangat dong. Nah, tadi beberapa program sudah disampaikan oleh Pak Mokhtar Muhammad, Pak Mokhtar, dan saya lihat itu semuanya hampir pasti sudah terinspirasi sampai beliau menitikkan air mata dari perempuan kecintaan terhadap rakyat. Karena salah satu ciri khas seorang Soekarno itu memang dekat dengan rakyat, di hati itu ada rakyat, penyambung dengan rakyat, dan semuanya untuk rakyat. Nah, sekarang bagaimana ke depan ini mungkin bersama-sama kita mulai hari ini, bismillah malam ini, Pak Juni siapapun, tanpa apa Bang, kalau dipanggil siap-siap kita siap untuk bersama-sama menghantarkan Pak Mokhtar Muhammad ke depan. Makanya pada malam ini Bang Yusuf, saya sebenarnya lebih suka kita tanya jawab sebenarnya, karena saya takut menggarami laut nih Bang. Kan di sini saya lihat para senior saya agak grogi saya betul Bang. Apalagi berbicara tentang Trisaktinya Soekarno, tentu abang-abang dan ibu-ibu di sini yang lebih paham tentang itu. Makanya tadi di depan sebagai prolog, saya membuka bagaimana perspektif geopolitik strategi bangsa kita, negara kita. Kalau dulu di era Pak Karno itu peran Indonesia itu sangat luar biasa, memainkan peran internasional sehingga kita tuh mempunyai posisi tawar yang kuat. Kita menjadi rebutan, baik itu blok barat, blok timur, kita menjadi rebutan untuk seluruh negara di dunia. Ya, sampai kita dijuluki sebagai macan Asia, kekuatan kita terkuat, banyak sampai ideologi Soekarno pun kemana-mana di Arab pun Bang, sampai kita tahu ya bagaimana ada nama sampai juluki pohon Pak Karno, jalan Soekarno ada di Afrika, di Eropa juga ada, pikiran-pikirannya begitu mendunia. Dan tentu ini saatnya kita sebagai generasi penerus terus melanjutkan ini, dan tentu kita berharap kita mulai dari negara kita dulu. Nah, mungkin ke depan kita lebih banyak diskusi aja Bang, itu sebagai pembuka dari saya, dan kita saling tanya jawab dan juga saling bertukar informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.